Hai, kembali lagi bersama kita di Kencrot Film. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul Joy. Film yang diangkat dari kisah nyata ini menceritakan kisah perjalanan seorang ibu rumah tangga yang harus menafkahi keluarganya seorang diri. Keluarga yang rumit, masalah ekonomi, realita perceraian, semua itu harus ia lalui hingga berhasil mendirikan perusahaan yang dapat membawa kehidupan keluarganya menjadi lebih baik. Nah, gimana sih perjuangannya hingga menjadi sukses? Sebelum lanjut ke alur ceritanya, boleh dong klik dulu tombol subscribe-nya biar kitanya makin semangat upload. Tidak lupa juga, saya selalu mendoakan kalian dan keluarga bahagia selalu ya. Tak perlu berlama-lama, siapkan cemilan, cari posisi yang nyaman, dan selamat menonton. Di awal film kita diperlihatkan dengan sebuah drama telenovela zaman dulu. Di luar rumah yang saat itu lagi musim salju, ada dua orang anak kecil yang lagi bermain dengan tumpukan salju yang ada di belakang rumahnya. Anak kecil itu juga mempunyai saudara tiri yang bernama Peggy, seorang ayah yang bernama Rudy, seorang ibu dan seorang nenek. Anak kecil itu bernama Joy, tokoh utama di film ini. Di waktu kecil, Joy sangat suka membuat kreasi dari kertas. Berbeda dengan saudara tirinya Peggy, Joy juga sangat senang berimajinasi dengan apapun yang ia mainkan saat itu. Kemudian scene berpindah ke kamar ibunya. Diceritakan kalau ibunya telah bercerai yang membuat dia depresi menerima kenyataan tersebut. Ibunya hanya menonton telenovela seharian suntuk di dalam kamar. Melihat kondisi ibunya yang seperti itu, sang nenek merasa bertanggung jawab dengan cucunya tersebut. Neneknya mengatakan kalau Joy akan tumbuh menjadi wanita yang kuat dan mewujudkan semua imajinasinya menjadi kenyataan. Who is my daughter? Is in her room. Magic. Some people, you are going to grow up and be a strong. Setelah itu kita dibawa ke masa depan di mana Joy sudah tumbuh menjadi dewasa. Saat itu Joy menunjukkan sebuah kalung anjing kepada ibunya. Dia mengatakan kalau dulu sewaktu SMA dia telah menciptakan kalung anjing yang mudah dilepas sekaligus kalung tersebut juga anti kutu. Sekarang kalung anjing itu sudah diproduksi massal oleh orang lain, yang membuat dia kehilangan kesempatan untuk klaim hak cipta. Joy saat itu sedang bersiap-siap untuk berangkat kerja, sedangkan ibunya masih asik menonton telenovela. Di ruangan itu Joy mencium bau tak enak. Ternyata bau itu berasal dari tumpahan yogurt yang telah berhari-hari tidak dibersihkan. Padahal kerja ibunya cuma nonton seharian, tapi tumpahan yogurt saja tidak dia bersihkan. Sembari membersihkan tumpahan tersebut, Joy penasaran dengan apa yang ditonton oleh ibunya. Dia pun tergoda untuk menonton drama itu sebentar. Beberapa saat setelah itu, bel rumahnya berbunyi dan Joy membuka pintu rumahnya dan alangkah kagetnya, ternyata yang datang berkunjung adalah ayah beserta istri barunya. Istri barunya itu hendak memulakan Rudy karena dia sudah tak tahan tinggal bersama ayahnya tersebut. Rudy berencana tinggal di rumahnya Joy. Saat akan masuk kamar, ibunya jadi kaget karena tiba-tiba sang mantan suaminya telah datang berkunjung. Kemudian ayah dan ibunya ribut. Joy yang saat itu ada di sana mencoba menenangkan mereka. Tapi usaha Joy tak digubris. Malahan Rudy jadi makin marah dan melempar gelas kaca yang ada di lemari. Jack, the flying jackass. And you know what you are? You're like a gas leak. We don't smell you. I am Jack. What else was so great? Captain Jack. Yeah. No, this conversation is over. I'm leaving. No! How's this? Oh. This now. Setelah ribut-ribut, Rudy memeluk Joy dan meminta maaf atas apa yang telah dia lakukan. Kemudian Joy pergi ke tempat anak-anaknya dan mengatakan kalau sekarang kakeknya akan tinggal bersama dengan mereka. Setelah itu Joy mengantar ayahnya ke ruang bawah tanah di mana di sana juga ada mantan suaminya, namanya Tony. Tony terlihat tidak senang dengan keberadaan ayahnya tersebut. Tony dan Rudy kemudian berdebat, menunjukkan siapa yang paling hebat di antara mereka. Dan pada akhirnya Joy membatasi ruangan itu dengan tisu toilet agar mereka berdua tidak ribut lagi. Setelah situasi rumah sedikit tenang, Joy pun berangkat. Joy bekerja sebagai tiketing di sebuah perusahaan penerbangan di sana.
Saat itu Joy mendapat komplainan dari salah satu penumpang. Penumpang itu marah-marah karena kopernya malah nyangkut di bandara lain. Akibat komplainan tersebut, Joy harus dirumahkan. Besoknya Joy pergi ke bengkel ayahnya. Di sebelah bengkel itu ada sekelompok orang yang lagi latihan tembak. Joy yang mau masuk ke bengkel jadi terganggu dengan suara tembakan tersebut. Maksud kedatangan Joy ke situ adalah memberikan pembukuan tentang bengkel ayahnya. Joy mengatakan kalau bengkelnya sekarang sedang sepi pelanggan. Menurutnya mungkin karena ada yang lagi latihan tembak. Kemudian Peggy, saudara tirinya, datang dan mengajak Joy untuk ikut menjalankan bisnis bengkel ayahnya tersebut. Tanpa sepengetahuan Joy dan Peggy, ternyata ayahnya bergabung di sebuah jasa biro jodoh yang mana saat itu dia lagi teleponan sama calonnya tersebut. Singkat cerita, nanti malam mereka sepakat untuk bertemu. Malamnya, Rudy izin pamit sama Joy karena dia mau ketemuan sama wanita yang dia telepon tadi. Don't make me tense. Great date. Wish me luck. Sesaat setelah ayahnya pergi, ibunya teriak kalau pipa air di kamarnya bocor lagi. Joy kemudian mencoba memeriksanya malam itu juga. Dan ternyata pipa tersebut rusak cukup parah yang membuat Joy harus memanggil tukang pipa untuk memperbaikinya. Setelah seharian penuh dengan masalah, akhirnya Joy bisa tidur untuk beristirahat. Karena banyaknya masalah yang ia hadapi, malam itu Joy mimpi buruk, di mana ia kembali teringat dengan kejadian saat waktu kecil dulu, saat di mana ayah dan ibunya bercerai. Tak lama setelah itu, ibunya membangunkan Joy. Katanya ada orang yang memencet bel rumahnya. Begitu dicek, ternyata yang berkunjung adalah Jackie, temannya. Jackie mengkhawatirkan Joy karena beberapa hari ini ia tak lagi melihat Joy datang ke komunitas. Malam itu Joy mencurahkan setiap masalah yang ia hadapi kepada Jackie. Mulai dari pipa airnya yang bocor, bengkel ayahnya yang lagi lesu, ditambah sekarang dia sekamar sama mantan suaminya di ruang bawah tanah. Belum lagi saat ini dia bangkrut karena habis dipecat. Joy bingung harus gimana lagi melaluinya. Kemudian kita diajak lagi ke masa lalu. Flashback ketika Joy pertama kali bertemu Tony di sebuah pesta rumahan yang diadakan oleh Jackie. Mereka saling kenalan dan menceritakan impiannya masing-masing. Dan sejak saat itu hubungannya jadi makin dekat. Joy diajak dansa dan ikut di sebuah pertunjukan bersama Tony. Singkat cerita, mereka pun akhirnya menikah. Seperti kata orang pada umumnya, pernikahan tak bisa hanya dengan bermodalkan cinta saja. Joy dan Tony dihadapkan dengan realita pernikahan, di mana semua masalah rumah tangga mulai dari mengasuh anak, mengganti popok, dan terpenting adalah uang harus mereka hadapi. Joy yang saat itu mengerjakan semuanya dan Tony suaminya hanya rebahan-rebahan saja. Tak tahan melihat suaminya seperti itu, Joy kemudian meminta Tony untuk pergi bekerja mencari nafkah agar kesulitan ekonomi yang mereka hadapi bisa terbantu. Tony beralasan tidak mau bekerja selain berhubungan dengan musik. Joy tak tahan dengan semua itu dan akhirnya mereka bercerai. Malam itu Rudy dan pacar barunya Trudy baru selesai ngedate. Di mobil mereka saling PDKT berdua. Karena merasa nyaman, Trudy mengajak Rudy beserta keluarganya untuk pergi liburan dengan kapal pribadinya. Tanpa pikir panjang, Rudy menerima ajakan tersebut. Besoknya mereka sudah ada di kapal dan bersenang-senang menikmati indahnya lautan. Saat bersenang-senang, tiba-tiba minuman yang Joy pegang jatuh, yang mengakibatkan lantai kapal Trudy kotor. Sehingga dengan terpaksa Joy harus mengepel lantai tersebut. Akibatnya tangan Joy jadi terluka, terkena serpihan kaca yang dia bersihkan. Saat yang lain mengobati lukanya, tiba-tiba Joy memiliki sebuah ide. Dia berjalan ke sana kemari membayangkan ide tersebut bisa diwujudkan. Sembari memikirkan ide tersebut, tiba-tiba tukang pipa yang pesan akhirnya datang. Namanya Tusan. Joy menunjukkan tempat di mana pipanya yang bocor dan Tusan langsung mengerjakannya. Setelah itu Rudy, Tony, dan juga neneknya menyuruh Joy untuk tidur. Tapi Joy tidak mau karena dia takut kalau nanti tidur akan mimpi buruk lagi. Untuk mengatasi itu, Rudy akhirnya menyuruh Joy untuk minum obat tidur supaya dia tidak mimpi buruk lagi. Joy menuruti kemauan ayahnya dan akhirnya tertidur. Tony dan Rudy mengangkat Joy karena dia tidur di tangga rumah. Paginya saat Joy bangun, dia meminta Tony untuk segera pindah dari rumahnya, karena tak etis rasanya kalau masih harus serumah bersama mantan suaminya. Joy juga menyuruh Rudy untuk pindah dan meminta Trudy untuk berinvestasi dengan ide barunya.
Kemudian Joy mulai menggambarkan idenya tersebut ke sebuah kertas dan mengamati benang-benang sebuah boneka milik anaknya. Saat sedang asik menggambar, tiba-tiba ibunya dan Tusan sudah dekat saja. Mereka jadi tercengang melihat kebersamaan ibunya itu. Singkat cerita, Joy mulai mempresentasikan ide barunya itu bersama Rudy, Trudy, dan Peggy. Joy menjelaskan setiap detail dari gambarnya tersebut. Walaupun sudah dijelaskan oleh Joy, tapi yang lain masih belum paham dengan gambarnya Joy. Mereka tak bisa membayangkan apa yang akan Joy buat. Kemudian Joy membuat barang tersebut dan ternyata adalah sebuah pel. Tapi pel yang Joy buat bisa memeras tanpa harus memegang kainnya. Dan ini merupakan sebuah inovasi yang harus Joy perjuangkan. Dan karena itulah Joy meminta Trudy untuk berinvestasi dengannya. Sebelum berinvestasi, Trudy menanyakan beberapa pertanyaan menyangkut bisnis dan tanggung jawab Joy dalam mengelola keuangan. Trudy akan melanjutkan investasi setelah dia membicarakan langkahnya itu dengan pengacaranya. Setelah Trudy membicarakan dengan pengacaranya, ternyata ada seorang pria di Hong Kong yang memiliki kesamaan ide dengan punyanya Joy. Trudy mengatakan kalau orang Hong Kong ini punya perwakilan di Texas, dan Joy harus membayar royalti kepada orang tersebut. Tidak hanya itu, pria ini juga memiliki pabrik yang mencetak logam dan plastik. Singkat cerita, Trudy akhirnya berinvestasi dan suku cadang yang diperlukan akhirnya tiba. Joy juga merekrut beberapa ibu-ibu di sana dalam membantu proses produksinya. Trudy mengeluhkan untuk produksi pertamanya itu butuh biaya sebesar $15.000. Kemudian tagihan selanjutnya datang lagi. Joy kaget karena supplier itu terus menagihnya. Joy kemudian menelpon suppliernya dan mengatakan kalau tagihan ini bukanlah kesalahannya. Joy juga menekankan kepada yang lain supaya jangan ada yang membayar tagihan tersebut. Setelah itu, Joy mencoba memasarkan pel hasil produksinya ke toko tempat ia biasa belanja. Dan bisa ditebak, orang toko tersebut menolak. Kemudian Joy pergi ke sebuah perusahaan distributor dan mencoba menawarkan pelnya. Lalu orang tersebut juga menolak, karena harga jual pel yang punya Joy jauh lebih mahal ketimbang pel yang mereka produksi. Tak sampai di situ, Joy kemudian memperagakan pelnya itu di parkiran sebuah supermarket sembari menawarkannya kepada pengunjung yang lewat. Awalnya para pengunjung menolak, lalu Joy mengganti strategi dengan melakukan sedikit drama di mana Joy berpura-pura menjadi pembeli, sedangkan yang memperagakan adalah Jackie. Dan strategi itu cukup berhasil. Para pengunjung tertarik untuk melihat kemampuan pel tersebut. Tak lama setelah itu, mantan suaminya datang dan dua orang polisi juga melarang Joy menjual barangnya di situ. Para polisi itu menyita barang dagangan Joy. Tony cukup prihatin melihat mantan istrinya itu berjuang sendirian. Muy fácil. You want to just try it? Just try it. Self-ring, see? All those crannies where my kids spill their... Wow. I mean, that's just amazing. You really don't have to touch it. Look at that. Can we buy it? Take it easy, Christy. You can just see what the mob can do, and then they would pay for them. Please. I won't. Please. Saat pulang, neneknya mengatakan kalau telepon rumahnya telah diputus dan anak keduanya sedang demam. Sesaat Joy termenung menatapi nasibnya. Masalah terus datang bertubi-tubi. Kemudian Tony, mantan suaminya, datang dan mencoba membantu Joy yang lagi banyak masalah. Dia mengatakan kalau ada seorang teman yang bekerja di sebuah toko retail ternama. Dengan konsep marketing terbaru yang mereka punya, mungkin bisa menjual pel produksi Joy. Singkat cerita, Joy dan Tony pergi menemui temannya tersebut. Setelah sampai di tujuan, mereka harus menunggu temannya itu. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya dia datang. Namun temannya mengatakan kalau sekarang dia tidak punya waktu melihat produknya Tony. Saat berbincang-bincang, bosnya datang dan mengatakan kalau Tony ingin mempresentasikan pel produksinya dan hendak menjualkan produknya itu di tempat kita. Akhirnya bos tersebut memperbolehkan Joy untuk mempresentasikan pelnya. Namanya Neil Walker, kepala divisi penjualan di sana, dan orang yang telah mengizinkan Joy untuk mempresentasikan produknya. Joy sedikit nervous saat itu yang membuat dia jadi kaku saat presentasi. Melihat produknya yang terbuat dari plastik, Neil menceritakan latar belakang pekerjaannya.
Dia mengatakan kalau telah banyak menolak pengajuan barang seperti kepunyaannya Joy. Tidak hanya itu, mereka juga menjual produk dengan harga terjangkau tapi tidak murahan. Kasarnya, pel buatan Joy terlihat murahan di mata Neil. Mendengar itu, Joy meminta kesempatan kepadanya untuk memperagakan pelnya tersebut di depan Neil. Melihat kepandaian Joy dalam memperagakan pel tersebut, membuat Neil jadi tertarik untuk menjualkan pelnya. Dia menanyakan apakah Joy bisa memproduksi 50.000 pieces untuk minggu depan. Joy menyanggupi permintaan tersebut. Setelah itu, Neil mengajak Joy berkeliling melihat studio tempat Neil bekerja. Di sana ada banyak sekali produk yang Neil jual dan di sanalah tempat produksi iklannya. Singkatnya, Neil bekerja di sebuah stasiun TV perusahaan yang berfokus mengiklankan sebuah barang. Seketika, Joy terpukau dengan penjualan yang mereka lakukan. Joy bisa membayangkan produknya juga bisa laku seperti itu. Elegant, you can wear it alone. Morning. Look at that. Green. Afternoon. Look. Black. Can you do anything better than that? You're gonna mix in your blacks. 7.6. $100.